Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hutami, NIM 2011102065, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Lokal MPI 2. Oke, di sini saya akan menjawab soal-soal UAS dari Filsafat Pendidikan Islam. Adapun dosennya ya, dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam yaitu Bapak Habib Anwar Ansori MPD yang terhormat. Oke, di sini langsung saja kita langsung ke soal UASnya ya. Nomor 1, jika melihat dari sisi etimologis, filsafat adalah kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia dalam bahasa tersebut. Philo yang berarti cinta dan Sophia yang berarti kebijaksanaan, love atau love on wisdom. Jika dikaitkan dengan pendidikan Islam maka memiliki makna yang lebih. Maka coba Anda jelaskan pengertian filsafat pendidikan Islam dari segi ontologi, epistemologi, dan aksiologi, disertai deskripsi ruang lingkupnya. Jelaskan dengan komprehensif. Oke, jawaban saya nomor satunya yaitu ontologi berasal dari kata ontos yang berarti berada, dan logos yang berarti ilmu. Jadi bisa dikatakan bahwa ontologi adalah ilmu yang membahas tentang hakikat sesuatu yang ada, sehingga sesuatu tersebut tidak bisa dipercaya masyarakat. Dan yang B, epistemologi, berasal dari bahasa Yunani yaitu episteme, berarti pengetahuan, dan logos berarti pemikiran. Jadi epistemologi adalah suatu cabang ilmu filsafat yang membahas tentang ilmu pengetahuan dari sesuatu yang ada dalam pendidikan. Dan yang C, aksiologi, berasal dari kata aksios yang berarti nilai, dan logos yang berarti pemikiran. Jadi aksiologi adalah ilmu pengetahuan yang membahas tentang hakikat nilai yang ditinjau dari kefilsafatan. Adapun ruang lingkup filsafat pendidikan Islam sendiri sangat luas, mulai dari membahas asal muasal atau biasa disebut ontologi, membahas tentang pengetahuan atau epistemologi, juga sampai membahas nilai moral, etika, dan lain-lain, atau biasa disebut aksiologi. Dan ruang lingkup filsafat pendidikan Islam itu adalah masalah-masalah yang terdapat dalam kegiatan pendidikan, seperti masalah tujuan pendidikan, masalah guru, kurikulum, metode, dan lingkungan. Dan itu jawaban untuk nomor 1. Dan lanjut ke soal nomor 2, jelaskan aliran pendidikan konservatif, rasional, religius, pragmatis. Dan jawaban saya yaitu A, aliran konservatif. Aliran ini cenderung bersikap murni keagamaan. Para ahli dalam aliran ini memandang ilmu dengan batasan yang sempit, yaitu hanya mencakup ilmu-ilmu yang dibutuhkan saat sekarang atau hidup di dunia ini, yang jelas akan membawa manfaat kelak di akhirat. Menurut aliran konservatif, ilmu dapat dibagi menjadi sebagai berikut. Pertama, ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap individu, yaitu ilmu tentang tata cara melakukan kewajiban. Dan yang kedua, ilmu yang wajib kifayah untuk dipelajari, yaitu ilmu yang dibutuhkan demi tegaknya urusan kehidupan dunia, misalnya ilmu kedokteran. Yang B, religius, aliran religius rasional atau al-dini al-aqlani. Menurut Ida, aliran ini tidak jauh berbeda dengan aliran pemikiran tradisionalis, tekstual atau naklian, nama lain dari aliran konservatif dalam hal relasi pendidikan dengan tujuan agama. Aliran pemikiran pendidikan ini mengakui bahwa semua ilmu dan sastra yang tidak mengantarkan pemiliknya menuju kehidupan akhirat dan tidak memberikan makna sebagai bekal di sana, maka ilmu demikian hanya akan menjadi bumerang bagi si pemilik tadi kelak di akhirat. Dan yang C, aliran pragmatisme, adalah sebuah aliran filsafat pendidikan yang mengajarkan bahwa yang benar itu adalah segala sesuatu yang terbukti. Dengan melihat akibat atau manfaat yang untuk mengetahuinya, maka harus diaplikasikan dalam kehidupan nyata. Dasar dari pragmatisme yaitu logika pengamatan, karena yang ditampilkan manusia dalam dunia nyata adalah fakta individual yang konkret dan terpisah satu sama lain. Hasilnya secara praktis, kebenaran pragmatis adalah kebenaran yang manfaat.
Dan itu adalah jawaban untuk nomor 2. Dan soal untuk nomor 3 adalah dalam dunia pendidikan Islam, konsep pendidikan yang dikemukakan oleh para ahli pendidikan banyak ditemukan, mulai dari konsep yang klasik sampai yang kontemporer. Ada beberapa tokoh yang menawarkan konsep pendidikan Islam seperti Al-Ghazali, Ibnu Khaldun, Kiai Haji Hashim Asy'ari, Al-Jarnuji, dan Abdullah Nasir Ulwan berikan penjelasan mengenai konsep pendidikan Islam menurut tokoh tersebut di atas. Dan jawabannya untuk soal nomor 3 tadi adalah yang pertama, konsep pendidikan Al-Ghazali dapat diketahui dengan cara memahami pemikirannya berkenan dengan berbagai aspek yang berkaitan dengan pendidikannya, itu tujuan pendidikan, kurikulum, etika guru dan murid, serta metode pembelajaran. Konsep pendidikan yang dicetuskan oleh Imam Al-Ghazali sangat relevan dengan sistem pendidikan di Indonesia yang ditinjau dari tujuan pendidikan, konsep pendidik dan peserta didik, metode ditinjau dari tujuan pendidikan, konsep pendidikan dan peserta didik, metode pelajaran serta kurikulum yang ditetapkan saat ini, khususnya pendidikan karakter, di mana pada tataran aplikasi sangat mengedepankan pada aspek pengembangan intelektual, moral dan spiritual sehingga mampu mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta mempunyai rasa tanggung jawab. Yang selanjutnya, konsep pendidikan Ibnu Khaldun. Tujuan pendidikan Islam dalam perwujudan 7 nilai-nilai Islami dalam pribadi manusia didik yang diikhtiarkan oleh pendidikan Muslim melalui proses yang terminal pada hasil atau produk yang berkepribadian Islam yang beriman, bertakwa, dan berilmu pengetahuan yang sanggup mengembangkan diri yang menjadi hamba Allah yang taat. Ibnu Khaldun menyarankan agar seseorang peserta didik harus merasa membutuhkan ilmu pengetahuan tersebut dalam pencapaian suatu keahlian. Seseorang peserta didik harus merasa membutuhkan ilmu pengetahuan tersebut agar peserta didik merasa nyaman dan senang dalam belajar. Karena apabila peserta didik itu sendiri tidak menyukai materi pelajaran tersebut, maka akan berakibat sia-sia dan ilmu yang dipelajarinya tidak akan membekas dalam dirinya. Yang kedua, konsep pemikiran Kiai Haji Hashim Asy'ari terhadap konsep pendidikan. Pertama, dilihat dari aspek hubungan ilmu dan agama yang tidak bisa dipisahkan. Kedua, pendidikan harus memuat nilai-nilai moral melalui nilai-nilai estetis yang bernafaskan sufistik. Ketiga, menerapkan prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah atau tawasud, ta'adud, dan tasamud dalam pelaksanaan pendidikan. Dan konsep pendidikan menurut Al-Zarnuji menawarkan beberapa konsep pendidikan Islam, yaitu konsep pendidikan tersebut antara lain pengertian ilmu dan keutamanya, niat belajar, memilih guru, ilmu, teman, dan ketabahan dalam belajar, menghormati ilmu dan ulama, ketekunan, kontinuitas dan cita-cita luhur, permulaan dan intensitas belajar, serta tata tertib ya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, masa belajar, kasih sayang, dan memberi nasihat, mengambil pelajaran, warok atau bahasa lainnya menjaga diri dari syubhat dan haram pada masa belajar, penyebab hafal dan lupa, serta masalah rezeki dan umur. Menurut dan konsep pendidikan menurut Abdul Nasir Ulwan ada 5 metode, yaitu pendidikan dengan teladan, pendidikan dengan pembiasaan, pendidikan dengan nasihat yang bijak, pendidikan dengan perhatian dan pemantauan, dan pendidikan dengan ganjaran dan hukuman yang layak. Dan itu jawaban untuk soal nomor 3. Adapun soal nomor 4, yaitu seiring berjalannya waktu dan zaman maka paradigma berpikir filsafat juga mengalami pergeseran. Coba Anda jelaskan ciri khas dari filsafat pendidikan idealisme, filsafat pendidikan realisme, filsafat pendidikan materialisme, filsafat pendidikan pragmatisme, filsafat pendidikan eksistensialisme, filsafat pendidikan progresivisme, filsafat pendidikan perennialisme, dan filsafat pendidikan esensialisme, serta bagaimana kontribusi terhadap pendidikan agama Islam.
Dan jawaban saya untuk soal nomor 4 yaitu pertama yang A, pendidikan idealisme. Ciri aliran idealisme yaitu mengevaluasi. Aliran ini menggunakan evaluasi esai dikarenakan evaluasi ini lebih efektif untuk digunakan dalam pembelajaran sehingga dapat meningkatkan keterampilan peserta didik dalam mengerjakan soal ujian. Jadi inti dari aliran ini yaitu aliran yang mengedepankan akal pikiran manusia sehingga suatu ide itu bisa terwujud dari dasar pemikiran manusia itu sendiri, bukan dari orang lain. Idealisme dalam pendidikan berkontribusi dalam memajukan atau mewujudkan cita-cita pendidikan itu melalui metode dan kurikulum yang sudah diterapkan oleh sekolah tersebut. Dan yang B, pendidikan realisme. Ciri-ciri utama dari realisme ini adalah menggunakan observasi, mengamati dan mencoba. Oleh karena itu, aliran ini memiliki proses secara bertahap di mana pembelajaran dengan observasi dapat menghasilkan pengalaman. Dan yang C, pendidikan materialisme. Segala sesuatu sumbernya dari materi. Aliran tidak percaya dengan adanya alam gaib. Materi menjadi alat mencapai ilmu, memposisikan ilmu sebagai pengganti agama dalam mempertahankan ilmu. Dan yang D, pendidikan pragmatisme. Pertama, memusatkan perhatian pada hal-hal dalam jangkauan pengalaman indera manusia. Kedua, apa yang dipandang benar adalah apa yang berguna atau berfungsi. Ketiga, manusia bertanggung jawab atas nilai-nilai dalam masyarakat. Dan yang E, pendidikan eksistensialisme terdiri dari dua ciri, yaitu yang pertama adalah selalu melihat cara manusia berada dan eksistensi sendiri. Di sini diartikan secara dinamis sehingga ada unsur berbuat dan menjadi. Dan yang kedua adalah manusia dipandang sebagai suatu realitas yang terbuka dan belum selesai serta didasari dari pengalaman yang konkret atau empiris yang kita kenal. Dan yang F, pendidikan progresivisme ini lebih mengutamakan masa depan. Adapun ciri-ciri aliran progresivisme adalah manusia mampu menghadapi lingkungan yang bersifat kompleks dan dinamis. Aliran progresivisme juga mempunyai hubungan dengan aliran filsafat pendidikan lainnya. Adapun bentuk aliran progresivisme dalam dunia pendidikan adalah untuk menekankan pada tumbuh kembang sikap dan mental seseorang. Dan yang G, pendidikan perennialisme memiliki ciri khas yaitu perennialisme mengambil suatu jalan regresif atau kembali pada nilai-nilai pendidikan dan prinsip dasar pendidikan pada masa lampau. Aliran ini menyatakan bahwa suatu realita memiliki sebuah tujuan tertentu. Aliran ini menyatakan bahwa belajar merupakan suatu latihan disiplin yang tetap. Personalisme menyatakan bahwa kenyataan tertinggi adalah di balik alam. Dan yang H, atau pendidikan esensialisme mempunyai ciri-ciri yaitu minat yang kuat dan tahan lama pada peserta didik itu tumbuh dari proses belajar yang menarik perhatiannya. Pengawasan, pengarahan, dan bimbingan orang dewasa itu melekat pada masa balita yang panjang. Kemampuan dalam mendisiplinkan diri harus menjadi tujuan pendidikan. Maka kedisiplinan adalah salah satu cara yang sangat diperlukan untuk mencapai tujuan pendidikan. Dan itu jawaban untuk soal nomor 4. Selanjutnya soal nomor 5 adalah coba Anda analisis dan beri tanggapan mengenai konsep merdeka belajar merdeka dalam perspektif filsafat pendidikan Islam. Dan jawaban saya untuk soal nomor 5 adalah tanggapan saya mengenai konsep merdeka belajar dalam perspektif filsafat pendidikan Islam, yaitu konsep tersebut bisa membuat guru fokus mengembangkan potensi siswa dan terhindar dari berbagai tekanan, mulai dari tekanan administrasi, penguasaan bahan ajar yang terlalu banyak, dan tekanan kebijakan lainnya. Belajar adalah kewajiban sekaligus kebutuhan manusia. Pemahaman demikian inilah yang mendorong seseorang untuk belajar atas kesadarannya sendiri, sehingga tidak ada keterpaksaan sekolah, tidak ada kata alergi atau takut dengan ujian, ulangan, atau tes. Merdeka belajar akan tercapai ketika seseorang yang belajar karena keinginannya sendiri dan niat karena mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja jawaban saya dari soal-soal UAS filsafat pendidikan Islam.
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.